Harta yang kita miliki ini dari siapa? Titipan dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika kita mati, semua kembali pada Allah. Termasuk harta kita pun asalnya hak saya, milik saya. Kita mati, itu kembali menjadi hak Allah. Jelas? Dan oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan yusikumullah fi auladikum. Allah merintahkan segera bagikan tuh kepada anak-anak kalian. Itu makin cepat makin bagus. Begitu wafat, dikuburkan, selesai, keluarga mumpung masih kumpul, yuk kita buka warisan. Bukan berarti harus dibagi, dijual, digebrol waktu itu, bukan Pak. Maksudnya ditentukan furudul muqaddarah, bagian masing-masingnya. Nah, nanti udah mendapatkan itu semua kan enak Pak. Tidak ada nanti ya, misalnya setan tuh masya Allah liciknya setan bagaimana mengaguhi saudara supaya jadi musuh. Kawan jadi lawan nanti Pak. Adik lanjut jadi musuhan. Naudzubillah. Nah nanti pegang itu. Si A dapat sekian bagian, si B sekian bagian, terus semuanya. Nanti pelaksanaannya silahkan waktunya atur. Yang harus dahulukan buka serah furudul muqaddarah bagian masing-masingnya. Ya, nggak mungkin Bu hari ini kita jual ini, nggak mungkin kan? Ini juga nggak mungkin kan? Perlu waktu proses. Hanya nanti kalau sudah mendapatkan bagian masing-masing, tenang. Ternyata sejarah membuktikan Pak, saya banyak sekeluarga ternyata punya anak 5, baru aja ditentukan furudul muqaddarah, sebelum kemudian meninggal tuh. Kalau belum dibagikan jadi masalah, karena udah ada ketentuan itu yang ditulis berita acara, maka ketika meninggal haknya turun ke anak-anaknya. Baik. Nah kemudian yang harus diselesaikan sebelum bagi warisan. Jadi ini masih mukadimah Pak ya, belum masuk ke materinya ya. Ya. Apa yang harus diperhatikan sebelum dibagikan waris? Nih, satu, biaya pengurusan jenazah. Ambil dari harta beliau. Kalau punya, kalau ada, kalau nggak ada, oleh putra putri keluarga. Nggak ada, wayahna DKM. Bahkan DKM siap selalu Pak ya. Bahkan sampai pada DKM itu mangga yang mau mengambil kain kapan gratis, nggak usah bayar, asal syaratnya satu, mau telah. Gitu. 2, membayar hutang. Mimba di mimba di wasyatin ya, setelah dibayar wasiat-wasiatnya, audain hutang-hutangnya. Jangan dulu bicara pembagian waris Pak. Lihat dulu, mungkin ada catatan tertulis hutang piutang. Makanya sebelum mensolatkan jenazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah jenazah ini punya hutang? Punya ya Rasulullah. Lalu Rasul meninggalkan jenazah itu, tidak mau mensolatkannya. Awas Pak, nubuga hutang mau disolatkan. Nah, tiba-tiba ada sahabat, ya Rasul, aku siap membayarnya. Betul? Kamu bayar? Semuanya? Semuanya. Lalu Rasul balik lagi mensolatkannya. Ya Pak ya? Cium nubuga hutang. Wajah-wajah berhutang semua nih. Ada doa untuk dimudahkan hutang. Yang udah hafal, alhamdulillah. Mutacan hafal, mangga hafal. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwa. Apa Bu? Sekali lagi. Ini bonus nih, nyimpang di bab baris nih. Doa ingin dimudahkan melunasi hutang. Kayak ini di Facebook, di YouTube, nanti klik ulang Bu. Ketik DM streaming ya, yang tidak tercatat nanti klik ulang, tonton lagi. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwa. Allahumma ya Allah akfini, cukupkanlah aku bihalalika, dan harta yang halal darimu,
an haramika, jauhkan aku di harta yang haram. Wa agdini bi fadlika, kayakanlah aku dan karuniamu ya Allah. Ya, aman siwak, hingga kami tidak minta lagi selain kepada. Baca yang banyak sambil ikhtiar, jangan duit ulah ngadoa terus usaha henteu dagang henteu lunas hutang mah lunas. Yang kedua, ini mudah, ada di Al-Qur'an Al-Maidah 114. Nah, tambah gambir. Ini mujizat hanya Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allahumma rabbana anjil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur. Ya, mohon rezeki yang berkah yang banyak. Al-Maidah ayat 114. Baik, kembali ke bab waris. Yang harus diselesaikan sebelum bagi waris: satu, biaya pengurusan jenazah; dua, membayar hutang; ketiga, melaksanakan wasiat bila beliau meninggalkan wasiat. Ya. Empat, membayar zakat hartanya bila zakatnya belum dibayarkan. Baik. Nah, masuk ke bab selanjutnya, sebab mendapat harta warisan. Nah, ini Bu. Jadi saya ini masuk nggak ya kepada ahli waris? Kita lihat. Yang pertama, karena ada hubungan nasab, keturunan. Jelas ya? Ada. Makanya anak angkat itu tidak termasuk ahli waris, Pak. Kalau ada surat di pengadilan dan sebagainya, maaf, dia di luar ahli waris. Kenapa? Tidak ada hubungan nasab. Ya Bu, dia bisa berhak menerima pertama hibah selama masih hidup, orang tua angkatnya dikasihkan ke beliau. Dan Bapak kalau ingin hibah harus tertulis dan langsung dikasihkan dengan surat-suratnya. Kendaraan tah jeung BPKB-na, tanah rumah sama sertifikatnya. Jangan di lisan saja. Ya Pak, kalau ingin hibah waktu hidup, Anissa 9, supaya anak-anak kita tidak lemah, menjadi anak yang kuat, langsung serah terimakan. Dua, sebab pernikahan. Tadi, suami meninggal, istri dapat. Istri meninggal, suami dapat. Makanya di tempat yang lain ada seorang yang menikah, suaminya usia 85 tahun, istrinya 25 tahun. Gelis bisa. Si Aki nikah dituntun digayeng, Pak. Tong suudon. Suudon. Mudah-mudahan cepat maut. Bukan, itu jodoh. Ternyata beliau mau karena emang milioner di daerahnya. Terus tiga, hubungan agama. Ya, Islam mengharamkan seorang yang beda agama, kalaupun anak kandung sendiri, dia non-muslim, maka tidak mendapatkan harta waris. Putus hak warisnya, putus hak walinya. Keempat, wala. Wala itu sekarang sudah tidak ada. Apa wala? Orang yang memerdekakan budak. Jika budak yang dimerdekakannya meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya. Kan udah nggak ada ya, berarti tinggal tiga: hubungan nasab, pernikahan, hubungan agama. Baik. Nah, kita mulai masuk ke materi. Tadi kan ahli waris, tuhnya kita ngaji mahasiswa apa ganjang.